sekali-sekali, syukur kalau bisa berkali-kali, ucapkan terima kasih kepada orang tua. Konon di Jepang itu, sampai kok tahu Jepang Pak, saya kebetulan tahu seluruh dunia karena saya punya perkumpulan namanya Perkemi, Persatuan Kemeruh Internasional. Di Jepang itu ibu-ibu Jepang itu kalau mau mencuci atau kora-kora, dia punya anak masih kecil, dia bilang sama anaknya pakai bahasa Jepang, aku gak iso. Nah, mama mau kora-kora ya, tunggu ya mama setelah kora-kora umba-umba ya, jangan nangis ya nak. Jadi mamanya kora-kora, umba-umba, masalah bagus, mama kora-kora bagus, mama umba-umba juga bagus. Selesai, anaknya tidak nangis, bilang si mamanya sama anak yang kecil tadi, yang bayi tadi, nah mama terima kasih, kamu sudah membantu mama dengan tidak nangis. Itu mulai cilik bayi, sehingga begitu besar. Konon orang-orang Jepang itu pintar mengucapkan terima kasih. Kita ini nggak terbiasa mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Kebanyakan grundel, disangoni 10.000 ya. Misalnya anak-anak mau beli LKS, tegane 10.000, bilang sama mamanya, jadi tidak jelas sebenarnya. Ngomongnya EDJ. Kalau bapak itu enggak lah ini. Kopo maksudnya, tak jelas ya. Ya terima kasih kek ya, terima kasih Papa sudah memberi sangu saya 10 juta. Mudah-mudahan Papa panjang umur, besok sangunya 20 juta. Ya, bisa temenan ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, berterima kasih, tak tambahin nikmatnya. Tapi kalau wala in kafartum, kalau kamu kufur, gak terima kasih, malah grundel, inna adzabi lasyadid, menikah di sangoni. Salah ingin grundel. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, kita bersama-sama saat ini belajar. Dulu sewaktu saya mondok, saya memang hidup kecil di pondok. Saya mondok 11 tahun sebelum menikah, dan sesudah menikah beranak 2, mondok lagi 11 tahun, jadi 22 tahun. Ya, cukup hafal ya. Hafal pojokane pondok maksudnya ya. Mungkin waktu itu atau mungkin sekarang saya mah bukan rekod, jadi saya mondok tidak pernah boyong. Yes, mondok baru-baru rapi ya. Aja, baru ngono, mondok mana itu aja. Baru-baru duwe anak ya gak sengaja. Itu baru-baru luru gitu ya. Baru-baru telu gitu ya. Gak sengaja. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, itu diajari oleh guru saya, kiai saya ini, satu bait syair yang saya bagus sekali, seneng ya. Dan ini kalau anak-anak pondokan ini pasti hafal ini ya. Jadi kalau saya bacakan sampai hafal berarti pernah mondok atau pernah ngaji di kampung. Ini alala ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'ammajmu ihabi bayanin zakain wa hirsin wasbibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Nah, ini syair yang pernah saya hafal. Allah, ingat, la tanalul ilma, kamu tidak akan mendapatkan ilmu. Kamu nggak akan mendapatkan ilmu. Ini kan sampai mencari ilmu dari rumah jauh-jauh, terpaksa berangkat pagi-pagi, harus bangun pagi, padahal mah bengi melekan, dia ngantuk-ngantuk barang. Tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 hal untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama, zakain, cerdas. Nah, mulai sekarang ganti
saat itu. Pernah dengar kalau tidur setelah subuh rezekinya dipatok ayam? Nah, sebenarnya itu benar seperti itu. Jadi boleh tidur setelah subuh? Oh enggak. Jadi bagaimana kita memanage waktu dan bagaimana cara kita menggunakan waktu yang sebaik-baiknya, seperti itu. Jadi pada waktu-waktu tertentu kita gunakan waktu sebaik mungkin. Misalkan setelah subuh kita gunakan untuk misalkan menghafal Al-Quran. Ada yang menghafal Al-Quran? Ada yang menghafal Al-Quran? Juz 30 ada? Juz 30 hafal Al-Quran atau sedang proses menghafal Al-Quran? Sudah hafal Al-Quran? Bisa dites? Bisa dites mungkin? Oke, saya doakan yang lain juga bisa menghafalkan Al-Quran. Bagaimana kita pahami bahwa restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dalam menerapkan segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa penerapan segitiga restitusi? Perhatikan video berikut ini. Halida, gimana kemarinnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya. Iya. Kalau boleh tahu, tadi Halida jam berapa sampai di sekolah? Pak tadi terlambat dari sekolah. Oh iya, nggak apa-apa, Bapak hanya tanya saja kok. Terlambat itu sesuatu yang biasa, tidak hanya Halida, yang lain juga ada kok yang terlambat. Bapak juga waktu jadi siswa pernah terlambat. Ya, Pak, maaf. Oh iya, kalau boleh tahu, kenapa Halida terlambat? Bangunnya kesiangan, Pak. Bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Maraton drakor, Pak. Nonton drakor tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam 12. Seru ya berarti ya? Oh, iya, nonton itu boleh, tapi tetap harus diatur waktunya, jangan sampai malam ya, sehingga besok pagi bangunnya nggak kesiangan dan tidak terlambat ke sekolah ya. Halida masih kan nggak dengan kesepakatan kelas kita? Iya, Pak. Apa? Disiplin, tepat waktu, saling menghargai, dan tanggung jawab. Oke, disiplin, tepat waktu, saling menghargai dan bertanggung jawab. Kalau menurut Halida, terlambat itu sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya. Kalau menurut keyakinan Halida sendiri sesuai nggak? Tidak, Pak. Tidak sesuai ya. Berarti kalau karena tidak sesuai, Halida besok siap untuk terlambat ya. Insya Allah, Pak, siap. Insya Allah siap. Kalau begitu, mulai besok tanamkan dalam diri Halida untuk tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Iya, Pak, siap. Halida masih ingat nggak yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa disiplin, tepat waktu itu adalah salah satu kunci kesuksesan, salah satu kunci keberhasilan. Ingat ya, ingat. Jadi Halida kalau ingin menjadi orang sukses, berarti mulai sekarang harus Disiplin, Pak. disiplin dan tepat waktu ya. Ya. Oke, bagus. Mulai sekarang harus mulai disiplin, mulai dari diri sendiri,
mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Insya Allah apa yang Polida cita-citakan itu akan berhasil. Amin. Oke, semangat ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya, tetap semangat ya. Ini Nael, tadi saya mendapat laporan dari Bu Yeni kalau saat pelajaran sejarah tadi ketika temanmu presentasi, kalau boleh tahu apa yang Nael lakukan? Ngegame? Oh, emang nggak apa-apa kalau pelajaran ngegame? Ngegame apa kalau Pak boleh tahu? Stamp? Stamp bergaya. Asik ya? Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Seusia kamu memang lagi senang-senangnya game ya. Dulu saya waktu seusia kamu juga senang juga main game itu, seru ya. Apa Nail melakukan itu? Karena presentasinya memakan Pak kurang menarik. Oh gitu. Tapi Nail tetap di dalam kelas ya. Padahal Nail bisa melakukan lebih dari sekedar itu, misalkan keluar kelas, meninggalkan kelas. Tapi Nail kan tidak melakukan itu. Artinya Nail masih menghargai teman-temannya yang ada di kelas ya. Kalau boleh Bapak tanya, keyakinan kelas yang sudah disepakati apa? Saling menghargai dan bertanggung jawab. Saling menghargai dan bertanggung jawab. Berarti yang Nail lakukan tadi sesuai nggak dengan kesepakatan kelas? Tidak sesuai. Dengan keyakinan Nail sendiri sesuai nggak? Tidak sesuai ya. Menurut Nail menghargai orang lain itu penting atau tidak? Penting. Kenapa? Karena kalau mau dihargai harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Oke, berarti kalau kita menghargai orang lain, berarti kita harus menghargai orang lain. Nail pengen nggak dihargai orang lain, diperhatikan saat Nail presentasi? Ingin ya. Kalau Nail pengen diperhatikan orang lain, berarti apa dong yang harus Nail lakukan? Belajar menghargai orang lain. Belajar menghargai orang lain ya. Oke. Nail masih ingat tentang 4C yang dibutuhkan di era sekarang agar menjadi siswa yang sukses di masa depan. Ingat Pak. Apa? Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Iya, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif ya. Oke, berarti sebagai murid kita butuh berkolaborasi dengan teman kita. Nah, dalam berkolaborasi itu dibutuhkan komitmen saling menghargai satu sama lain. Itu ya. Oke, berarti untuk kedepannya Nail bisa nggak merubah tidak menghargai saat game tadi? Bisa ya? Bisa ya? Oke Nail, terima kasih waktunya hari ini. Semoga Nail selalu sukses ya. Oke, silakan kembali ke kelas ya.
bayangkan bidang-bidang itu seperti apa? Ya, satu. Kemudian yang kedua, saya ingin diskusi dengan kalian tentang keyakinan kelas yang nanti kita sepakati bersama. Contoh keyakinan itu misalkan begini, saling menghargai. Artinya apa? Kalau ada temannya yang menyampaikan pendapat, berarti yang lain harus memberhak. Kita saling menghargai. Kita sepakati bersama gitu. Bahwa itu menjadi satu keyakinan kelas yang kita Pak. Misalkan lagi tidak terlambat saat pelajaran, itu juga keyakinan kelas yang kita Pak. Maaf ya, pendapat, tapi dengan mengajukan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Ada? Saya dibayangkan kelas impian, kelas yang diinginkan, kelas yang diidam-idamkan, kelas apa bagaimana? Suasananya. Siapa dulu? Siapa? Ya, Hamza. Untuk dari kelas impian sendiri kan itu kelas bisa nyaman, bisa enak untuk belajar apabila ruangannya itu bersih, habis itu juga suhunya itu enak buat belajar Pak, benar dingin. Tapi cuman masalah kita itu yang sering di dalamnya adalah koneksivitas jaringan wifi yang lemah. Oke, berarti poinnya pada satu kelas bersih ya? Ya. Oke, bersih. Tentang bersih ya, kelas bersih. Oke, terus selain bersih tadi? Sejuk, bersih, sejuk gitu ya. Siapa? Ya, silakan. Ya. Jiwa solidaritasnya tinggi. Berarti ada solidaritas di antara sesama ini ya. Ada solidaritas. Solidaritas itu artinya apa? Ya. Belajar saling empati. Oke, berarti di sini ada empati. Empati ya, satu sama lain ya, bisa merasakan kalau yang lain sedih ikut merasa sedih gitu kan. Berarti kemudian akan muncul saling support satu sama lain, akhirnya muncul solidaritas, kekeluargaan, bersama gitu ya. Oke, bagus. Masih ada lagi? Silakan. Ya? Ya, silakan. Lebih komunikatif agar tidak terjadi salah paham. Oke. Lebih komunikatif. Ya, lebih komunikatif satu sama lain agar tidak gagal paham atau salah paham ya. Oke, yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, masih ada? Saya ingin menggali kelas impian itu. Semua boleh berpendapat, bebas menyampaikan pendapat. Masih ada? Ya. Saling support cita-cita atau impian. Oke. Saling support ya. Saling support apa? Cita-cita dan spirit impian. Oke. Ini penting. Artinya satu sama lain itu kita saling mengkomunikasikan dulu ya, sehingga nanti kita saling mendukung. Betul, karena komunikasi itu punya peran yang luar biasa. Sehingga kalau tidak komunikasi itu kan bagaimana kita mensupportnya, ya kan? Berarti harus berjalan komunikasi, saling support impian atau cita-cita itu. Ada lagi? Natali mau menyampaikan?
Ya bisa tetapi. Silakan. Tidak sesuai cocok itu ya. Oke. Welinda. Oh, sudah. Ya itu ya, cocok itu. Pak Aisyah tadi sudah. Torik mungkin? Ya. Itu aja. Sudah cukup. Nando. Itu aja ya. Nando. Bisa? Sudah itu ya. Oke. Yang lain gimana? Sudah itu aja ya. Baik. Oke. Kalau ceritanya tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, kita akan masuk setelah kita berbicara tentang kelas impian. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas, ya. Oke. Keyakinan kelas. Apa saja menurut kalian yang perlu dibangun di kelas ini, ya, yang kita sepakati bersama? Silahkan. Ya. Menghargai guru dan teman. Oke. Menghargai guru dan teman ya. Bentuknya bagaimana? Kalau gurunya menyampaikan berarti diperhatikan. Kalau gurunya memberikan penugasan berarti dikerjakan. Itu namanya menghargai. Kalau temannya menyampaikan pendapat berarti didengarkan. Ya, oke. Lanjut, masih ada? Ya, nambahin silakan. Ibadah tepat waktu. Ya, ibadah Masya Allah, tepat waktu. Oke, ini kita sepakat ya, ibadah tepat waktu. Karena di kita itu kan ada sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat Jumat bagi yang laki-laki berjamaah. Termasuk kegiatan agama berarti ada kesutrian pada hari Jumat tepat waktu. Ya silakan, masih ada lagi? Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya. Dapat dipercaya. Masih ada? Ya. Saling menyayangi. Nah ini penting nih Mas ya. Jadi dalam satu kelas ini sepakat loh ya, satu sama lain. Karena ini seperti satu keluarga. Ya, tiap hari kalian kumpul, tiap hari kalian bertemu, ya kan? Ya. Jangan ada satu sama lain gontok-gontokan, saling benci. Maka kita harus bangun di kelas ini saling menyayangi. Sepakat ya? Oke, ya. Peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama. Oke, ini juga bagus ya. Ini juga sikap atau karakter yang kita kembangkan di kelas ini menjadi satu keyakinan bersama bahwa kita itu saling peduli satu sama lain. Peduli artinya apa? Kalau temannya ada yang kesulitan, maka yang lain ikut membantu. Masih ada? Ya. Disiplin suka bermusyawarah. Oke. Disiplin dan bermusyawarah ya. Iya Pak, betul. Disiplin dalam artian yang positif ya. Disiplin dalam artian yang positif dan bermusyawarah artinya untuk hal-hal yang menjadi kebutuhan di kelas itu harus dimusyawarahkan di dalam satu kelas ini.
Misalkan kalau kemarin kalian mau menampilkan penampilan di blessing, apa? Biar tampilannya bagus, biar menarik, harus ada kesepakatan bersama, ya. Dan itu harus diatur bersama. Oke, keyakinan kelas luar biasa ini masih ada? Ya. Saling membantu. Cukup di sini ya. Saling membantu. Ini mulia sekali nih ya. Saling membantu satu sama lain. Masih ada? Pak, Ya. kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Oke, ini sepakat loh ya. Kebersihan sebagian dari iman. Artinya apa? Berarti kelas ini harus cinta kebersihan. Kalau ada sampah-sampah di bawah meja itu bisa diambil. Nah, bisa diambil, nanti bisa dibuang tempat sampah. Ini Pak, dicek dulu di bawah masing-masing. Ya. Langsung praktek ini sudah ya. Oke. Masih ada keyakinan kelas yang mau kita bangun apa? Sepakat bersama apa lagi? Ya. Berarti nanti kalau ada dari kalian yang misalnya waktunya sholat duhur jamaah di masjid masih berada dalam kelas, kira-kira itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Sesuai ya? Oke, jadi kalau sudah waktu sholat duhur maka semua harus ke masjid. Tidak ada yang di dalam kelas. Kalau ada yang di dalam kelas berarti siswa tersebut tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Gitu ya? Atau misalkan dari ini ada disiplin tepat waktu, ada enggak? Ibadah tepat waktu. Ibadah tepat waktu. Termasuk masuk kelas tepat waktu? Ya, masuk kelas. Masuk ya? Ya. Oke, masuk kelas tepat waktu ya. Kelas apa masuk sekolah? Masuk kelas itu bisa jadi saat pergantian jam pelajaran. Kalau masuk sekolah berarti pagi hari. Kita mau mana? Masuk kelas ya. Oke, berarti masuk kelas tepat waktu. Itu juga penting. Seperti misalkan jam fisika itu hari ini kita jam ke 7.8. Nah, jam ke 7.8 itu mulainya jam 12.30. Ya, jam 12.30. Kalau misalkan Welinda masuk jam 12.45, kira-kira yang dilakukan Welinda itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Ya? Paham ya? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Cukup? Oke, sudah ya ini ya. Bisa dilihat, direkam karena ini menjadi kesepakatan kita bersama. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Ya, Bapak Ibu, saya sedikit menambahkan ini penting bagi saya dan bagi teman-teman sekalian sebenarnya dalam rangka kita membangun kolaborasi dalam konteks pembelajaran, bahwa pembelajaran paradigma baru itu menurut hemat saya adalah berubahnya paradigma kita terhadap satu, terhadap murid, kedua, kita sebagai guru, dan yang ketiga terhadap pembelajaran itu sendiri. Berarti harus ada yang berubah dalam paradigma itu, tiga hal itu minimal. Pertama, bagaimana kita paradigma kita terhadap murid itu harus juga mengalami perubahan. Bahwa murid itu bukan sekedar objek pembelajaran, tapi mereka adalah subjek yang harus kita pandang, harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Harus kita hargai karena mereka bukan objek, mereka adalah subjek. Kalau subjek itu berarti punya hak untuk berbicara, punya hak untuk menyampaikan, punya hak untuk dihargai. Itu yang pertama, bahwa murid itu adalah subjek pembelajaran, bukan objek yang kemudian harus kita atur sesuai dengan kemauan atau ego kita sebagai guru. Yang kedua, kita sebagai guru
visi. Kita guru punya visi di dalam kelas. Bukan hanya sekedar saya datang, saya mengajar, saya pulang. Jadi bukan hanya dalam batas itu. Tetapi batas kita adalah sebagai guru kita harus melayani. Dalam bahasa yang lebih ekstrim itu adalah menghamba pada murid. Itu yang ekstrimnya. Itu sempat terjadi perdebatan karena menggunakan bahasa ekstrim. Sangat ekstrim. Bahwa guru itu adalah menghamba pada murid. Menghamba itu adalah kita kepada Allah Tuhan. Tetapi ini dipakai betul dalam konteks perubahan paradigma itu memang ekstrim ini. Tetapi memang esensinya yang kita ambil sebenarnya bukan pada perdebatannya, tetapi bahwa kita adalah melayani. Melayani bagaimana? Melayani sesuai dengan kodrat yang dibawa oleh kita ini. Bahwa anak didik itu berada dalam lingkungan yang berbeda itu ya. Ada anak yang dalam lingkungan pasar itu ya. Ada anak yang dalam lingkungan perumahan. Ada anak yang dalam lingkungan nelayan. Semua itu akan membawa karakter yang berbeda-beda. Itulah yang harus dipandang oleh kita sebagai seorang guru dalam konteks pembelajaran. Harus menghargai kontekstual mereka. Nah, itu mungkin paradigma-paradigma yang harus kita bangun dalam konteks kurikulum merdeka ini. Jadi lebih menghargai keunikan peserta didik, lebih menghargai kontekstual peserta didik, bahwa mereka berada dari lingkungan pasar, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan itu tentu membawa yang berbeda-beda ya. Itu melayani anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam itu berarti bawaannya. Tapi kodrat zaman juga harus kita perhatikan bahwa anak sekarang itu sudah bisa belajar di mana saja, kapan saja. Tidak, bukan mereka harus kemudian dari satu sumber belajarnya, tidak. Tetapi mereka bisa mengakses dari banyak sumber. Tetapi ada hal yang harus kita yakinkan bahwa filter itu jadi penting. Ya, kita sampaikan, jangan sampai kemudian kita guru ini anak belajar dari sini tapi kita belum pernah baca, jangan sampai ya. Bahwa tetapi mereka punya kebebasan keleluasaan dalam mengakses sumber belajar. Kemudian apalagi yang berbeda, pembelajaran juga begitu ya. Bahwa pembelajaran itu diharapkan terjadi pembelajaran yang lebih variatif, lebih bermakna, lebih menghargai keunikan tadi. Dan ada hal yang menurut saya pendekatan di kurikulum merdeka itu juga ada value tadi, ya. Ada value di samping kita kognitif, psikomotor, tapi ada nilai yang mestinya ini kita sepakati bersama. Nilai apa yang mau kita angkat dalam konteks ini? Misalkan nilai itu contoh misalkan yang paling mudah adalah menghargai dan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kita membangun nilai menghargai dan bertanggung jawab ini yang semuanya mestinya secara serentak, secara bersama-sama membelajarkan ini pada anak-anak kita. Jadi nilai menghargai dan nilai bertanggung jawab itu yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran sehingga nanti semua anak atau peserta didik kita punya nilai-nilai ini. Nah, nilai-nilai yang kita kembangkan di sekolah kita sudah bagus sebenarnya. Mulai dari budaya saling gitu ya. Berarti budaya saling menghargai, budaya saling menghormati. Cuma nanti nilai tanggung jawab itu bagaimana kita masih. Itu ada tadi saya mengetahui dari Pak Joko ada value yang harus kita sepakati bersama. Misalkan tadi saling menghargai dan saling bertanggung jawab ya. Kemudian muara daripada pembelajaran kita memang spesifiknya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila dengan sudah ada kan contekannya dengan nilai-nilai tadi itu mulai dari beriman bertakwa Tuhan Maha Esa dalam mulia kan, kemudian berkomunikasi global, berroyong, kritis, kreatif gitu kan. Nah itu muaranya ke sana karena ini semua sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya. Kemudian terkait dengan asesmen, bahwa asesmen itu bukan sekedar pada nilai ya, tetapi juga pada bagaimana memperbaiki kualitas pembelajaran. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya share dengan Bapak Ibu. Selebihnya sudah banyak dari Pak Joko. Saya terima kasih bahwa ke depan itu dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya teman sejawat tapi juga antar mata pelajaran. Apalagi sekarang kalau di KM itu kalau dunia kan sudah dibuka usahanya. Nah, berarti kolaborasi itu betul-betul sangat dimungkinkan. Sehingga kalau di IKM di fisika dan IPA itu ada 8 bab. Fisika itu bagian bab 1 dan bab 6. Nanti kimia bagian 2, 3, 4, 5. Sisanya biologi. Bab 8 itu integrasi semua mata pelajaran.
terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya sedikit menggarisbawahi tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kemandirian kita dalam konteks begini sangat penting. Artinya bahwa tidak hanya berhenti sampai di sini. Saya berharap mungkin berikutnya bisa ada lagi dengan tema yang berbeda, mungkin juga dari Pak Joko boleh, mungkin dari teman-teman yang juga boleh. Dan tidak harus snack konsumsi, tidak harus. Ya, tapi karena beliaunya ya bersedekah tidak apa-apa. Artinya teman-teman yang kemudian itu kosong semangat ingin mengimbaskan, nanti kita fasilitasi seperti ini. Jadi tidak harus mikir nanti konsumsinya bagaimana. Karena ternyata pengimbasan itu jadi penting. Kita mau 64 JP di Lelia itu harus ada pengimbasan. Nah ini kita yang susah kemarin kan. Setelah mengikuti nggak pernah ada pengimbasan. Nah kebetulan ini saya di Bunga, saya memfasilitasi dalam konteks memperhatikannya presidensi Bapak Ibu Guru. Oke, seperti itu mungkin. Pak Joko, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke YouTube. Apa bedanya antara askor dan off? Jadi yang ngomong ya. Jadi gini, kalau askor dan off itu dilakukan pada selesai pembelajaran. Nah, yang dimaksud dengan askor ketika Pak Mahfud salah memilih media, maka di dalam kegiatan itu menjadi refleksi Pak Mahfud untuk perbaikan yang akan itu masuk pada yang learning. Bisa medianya, bisa model pembelajarannya, ya. Bisa juga mungkin materinya nggak tepat. Oke. Terus kalau core learning ya, asal untuk perbaikan proses pembelajaran, perbaikan prosesnya, proses secara keseluruhan prosesnya gitu. Kalau yang off learning, nah ini yang harus dibedakan. Jadi porsinya kalau yang selama ini ya, pembelajaran dilakukan, prosesnya dilakukan, tapi yang Budaya positif itu terbentuk dari lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi sebuah budaya positif. Hakikat daripada disiplin itu merupakan salah satu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Apa artinya? Artinya bahwa tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang dalam hal ini kita bisa menyebutnya sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Dalam konteks pendidikan kita, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya mari kita belajar untuk memahami posisi kita sebagai guru dan kaitannya dengan murid-murid kita. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang kita lakukan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu satu posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian ada juga posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan
keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini misalnya. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, itu peran sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian peran yang ketiga adalah sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu beberapa contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian ada juga yang keempat, yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya akan mengatakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Dan yang terakhir, posisi kontrol kita sebagai guru adalah manajer. Posisi terakhir, manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima kontrol ini, maka posisi manajer inilah yang disarankan untuk kita terapkan ketika kita berinteraksi dengan murid-murid kita. Menurut saya apa yang telah disampaikan Pak Jumat dalam sesi berbagi budaya positif, kemudian disiplin positif dan posisi kontrol guru itu sangat bermanfaat, terutama bagi kita sebagai guru. Nah, di sini hal yang baru saya pelajari adalah posisi kontrol, di mana hal itu sangat berperan penting bagi penguasaan nilai-nilai terhadap siswa.